Iya, berjumpa kembali lagi dengan saya Oli dari channel Maun ID. Kali ini saya akan sedikit mereview beberapa saham secara teknikal maupun secara analisa dari berita ya. Jadi kita coba hubungkan antara bagaimana kondisi isu-isu terkini mengenai perusahaan tersebut dan kita coba cek analisa teknikalnya seperti apa. Nah, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini sehingga channel ini semakin berkembang. Oke, lanjut. Jadi kali ini saya akan mengambil beberapa berita dari stok Asia yang sudah muncul, eh, saham-saham yang sudah muncul di sini. Jadi kita pilih beberapa saham yang oke dari beberapa berita-berita ini kita lihat. Nah, oke, udah cukup sepertinya ini beberapa pilihan saya. Saya ingin mengawalinya dengan ini PSAB. Prospek stabil G Resource Asia atau PSAB sandang peringkat IDA. Nah, ini beritanya cukup bagus ya. Oke, beritanya cukup bagus. Mari kita lihat untuk analisa teknikalnya seperti apa. PSAB. PSAB untuk saat ini sebenarnya bagus ya. Bagus dalam artian dia berada pada area support. Jadi dia sudah beberapa kali bertahan di area support, kemudian dia mantul ke atas. Jadi untuk trading jangka pendek ini cukup bagus saham PSAB. Apalagi untuk di tengah ketidakpastian pandemi, emas masih menjadi pilihan utama. Walaupun ini ada isu-isu mengenai yang namanya taper tantrum. Taper tantrum ini adalah kebijakan di Amerika di mana bank sentral akan menaikkan yield treasury atau istilahnya kalau di Indonesia namanya apa ya? Surat utang negara, sehingga bisa jadi karena kenaikannya itu bisa sangat besar, itu membuat pelaku pasar itu bisa menarik dana dari saham, kemudian lebih memilih menginvestasikannya ke surat utang negara tersebut. Nah, efeknya apabila semua berpikiran seperti itu, otomatis nanti emas dan saham dan lain-lainnya bukan menjadi pilihan investasi lagi, dan bisa-bisa nanti harganya akan semakin melorot. Nah, itu kalau nggak salah di tahun 2013 harga emas itu semakin merosot karena ada yang namanya taper tantrum itu. Mungkin nanti akan saya bahas di lain waktu mengenai kebijakan taper tantrum. Oke. Nah, jadi ini untuk secara teknikal masih bagus ya. Dan ini kalau dilihat dari stokastiknya juga cenderung mengarah ke atas, belum menuju area overbought, jadi belum masalah. MACD juga masih tenang, ini untuk area akumulasi masih oke. Kalau misalkan ini nanti kita akumulasi, batas kita lepasnya nanti di area support terbawah. Nah, support terbawahnya di area ini 183. Kalau misalkan tembus ini kita harus cut loss ya. Oke, jadi masih oke. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini BABP MNC Bank kembali tak bagi dividen. Begini penggunaan laba 2020. Nah, ini beritanya nggak bagi dividen ya. Ini cukup bisa dikatakan berita yang kurang bagus bagi BABP. Apalagi BABP kemarin naik tinggi, ada berita buruk, bisa jadi ini nanti menjadi sentimen untuk melakukan koreksi ya. Nah, kalau misal dilihat ini kan cukup tinggi ya, naiknya cukup tinggi. Kalau misalkan kayak gini kita belum bisa menganalisa sampai kapan koreksinya, itu kita belum bisa.
tapi biasanya kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci retracement. Coba kita lihat. Fibonacci retracement kita lihat dari sini. Dia udah naik sampai sini. Nah, berarti support yang paling dekat itu di area 364. Kemudian apabila tembus dia nanti ke 312, paling tembus di 0,5 di 268. Nah, ini nanti urutan supportnya. Kalau misalkan di sini sudah mantul, berarti nanti bisa akan membentuk area sideways terlebih dahulu. Dan tapi kalau dilihat dari kenaikan yang cukup tinggi, nanti mungkin akan turun sampai ini 312 mungkin loh ya, 312. Kemudian nanti apabila bisa melakukan penguatan nanti akan dilanjutkan. Oke, lanjut ke berita selanjutnya, Bank Ina dan Bank Bukopin. Nah, ini yang cukup ngetren sepertinya BPKB ya. Mari kita lihat BPKB. BPKB akan RUPS, berarti ini sentimen yang cukup bagus. RUPS, BPKB. Apalagi kemarin dari Bosowa dan juga pemegang yang baru itu memutuskan untuk berdamai. Nah, ini juga cukup bagus ini. Jadi dia setelah naik dia sideways. Nah, ini bagus. Kayak gini bagus untuk melanjutkan penguatan, masih oke. Apalagi MACD-nya juga masih cenderung untuk naik. Walaupun kondisi dari stokastiknya ini sudah overbook ya. Ini nanti kalau sideways nanti akan semakin turun. Nah, nanti apabila sudah di bawah ini bisa melakukan untuk akumulasi. Nah, jadi seperti itu. Ini cukup oke untuk BPKB. Lanjutnya ini ada Tifa Finance gelar right issue. Nah, tapi untuk bayar utang. Nah, ini sebenarnya right issue itu corporate action yang bagus. Akan tapi kalau penggunaan untuk utang itu nanti mungkin akan berbeda ya, tidak sesemarak mungkin kalau dia right issue untuk perluasan ekspansi bisnis kayak gitu akan bagus sekali. Tapi kalau right issue untuk bayar utang mungkin nanti akan bersifat sangat sementara, jadi nggak bisa bertahan lama. Kayak BABB kan cukup lama karena untuk perluasan bank digital. Nah, tapi kalau perluasan isunya itu untuk bayar utang mungkin nanti ya pikir-pikir dulu. Apalagi kalau ini dilihat ya, ini kan dari grafik yang tidak penuh dan tidak rapi, ini bisa diindikasikan kalau saham ini kurang liquid. Jadi kalau misalkan masuk ini nggak terlalu bagus karena kita mungkin saja kita bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Nah, nanti bahaya. Jadi ini lebih baik dihindari aja. Oke, lanjut ke AC Hardware siap bagi-bagi dividen. Nah, ini baru berita bagus, corporate action yang bagus. Kita coba lihat AC Hardware. Oke. S Hardware. Nah, kalau dilihat dia sekarang pada area support. Ini bagus sekali. Ada berita bagus, berarti ini nanti bisa untuk kita gunakan untuk trading ya. Oke. Terus kemudian kalau kita lihat dari indikator stokastiknya, dia sudah dia sudah area oversold. Nah, ini bagus. Kalau dilihat ini ya, dia tutup di area bawah, dia naik kemudian nggak kuat turun kembali, kemudian hari setelahnya dia naik juga nggak kuat, berarti harganya itu cukup stagnan di situ, berarti bagus ini. Walaupun ini tekanannya masih cukup, jualnya masih cukup tinggi kalau misal dilihat dari MACD-nya, tapi karena areanya sudah disupport, ini untuk koreksinya cukup terbatas.
Jadi kita bisa untuk cicil untuk apa ya, persiapan momen bagi dividen dari E-Software ini bisa. Oke, lanjut. Utang jadi saham Kementerian BUMN pertimbangkan skema debt to equity swap untuk bantu Garuda Indonesia. Nah ini tergantung ya, kalau swapnya itu di harga sekarang kurang tahu, tapi mari kita lihat saja analisa teknikalnya ya. Iya, tapi begini, perusahaan mestinya ketika ingin menswap, mengganti dari dari utang menjadi utang menjadi saham, pasti dia berpikirnya harga sahamnya harus dikerek naik. Karena kalau misalkan harga sahamnya nggak dikerek naik, bisa-bisa nanti porsi saham yang dikeluarkan yang harus dikonversi terhadap utang itu akan semakin besar. Nah, kalau harganya semakin naik, otomatis kan porsi saham yang diberikan kan semakin kecil. Harusnya pola pikirnya harus seperti itu, harusnya loh ya. Apalagi kalau dilihat ini dia pada support kuat. Jadi GIA ini area support yang cukup kuat. Kemarin juga mengalami kenaikan. MACD-nya juga cenderung naik, terus stokastiknya juga cenderung naik. Nah, ini cukup bagus untuk dilirik apabila beritanya itu tadi memang betul dengan pola pikiran saya, mungkin nanti itu bisa kita gunakan untuk untuk midterm itu pasti ada proses untuk menggoreng saham tersebut, saya rasa seperti itu. Oke, ini ada dari PPRO dan PTBP dari sektor properti. Mari kita lihat PPRO seperti apa. PPRO ini dari trennya mengalami kenaikan dan ini cenderung membuat higher low. Nah, ini sedang di low-nya, ini cukup bagus di area areanya juga oversold, akan tapi kalau kita harus ini berhati-hati pada MACD-nya cenderung untuk bergerak ke bawah. Nah, ini berarti masih kita harus butuh konfirmasi lagi ini. Apakah dia memang mengalami kenaikan atau enggak. Kalau misalkan dilihat dari sektor properti mungkin sekarang masih belum bergairah ya, masih belum terlalu bergairah, tapi ini patut untuk kita pantau saja. Ini bolehlah untuk kita pantau, tapi untuk entry sepertinya masih kurang bagus, apalagi kalau kita berkaca pada ini indikator MACD. Karena MACD itu cukup menyatakan bagaimana tren saham tersebut bergerak ya. Nah, ini kita lihat MACD-nya naik ya sahamnya juga naik. Nah, MACD-nya naik, sahamnya naik. Nah, kalau MACD-nya turun, nah ini kita harus berhati-hati. Oke, perkuat modal, Chandra Asri gelar gencar galang dana eksternal. Nah, ini cukup bagus beritanya. TPIA ya. Ini punya Prajogo Pangestu. Nah, Prajogo Pangestu. Oke, ini sedang membuat channel ya, thread. Nah, kita coba gambar aja dulu. Nah, ini jangan dibuat warna, buat warnanya mudah aja. Terus kita buat channel di sini. Nah, ini nanti kemungkinan akan turun terlebih dahulu, terus kemudian naik. Nah, apabila tembus dari channel ini, kemungkinan nanti akan melanjutkan penguatan. Apalagi dilihat ini dari indikator MACD-nya sudah merangkak untuk naik. Nah, ini ya normalnya ini turun dulu, ini dari stokastiknya nanti turun dulu. Nah, nanti kalau sudah mantul di area support channel ini nanti bisa melanjutkan penguatan. Kalau misalkan tembus dari resisten channel ini akan lanjut untuk penguatan. Jadi seperti itu teman-teman. Bagus ini.
Kemudian Bumi pacu penjualan batu bara ke Cina. Nah, Bumi adalah saham batu bara. Kemarin saham batu bara itu kompak melakukan mengalami kenaikan. Nah, itu cukup bagus. Nah, ini volume besar, terus ada indikasi penaikan. Nah, ini cukup bagus. Walaupun dari saham Bumi ini masih belum terlihat trennya untuk mengalami kenaikan, belum terlihat. Tapi kalau dilihat dari volumenya ini sudah cukup bagus. Kalau ini sahamnya sudah mulai ramai, apalagi didukung dengan harga batubara yang terus merangkak naik. Ini bolehlah untuk diicip-icip untuk kita tradingkan dari saham batubara, apalagi kemarin ramai. Ya, kemarin saya jujur saja saya ikut di saham Bumi ini, cukup mendapatkan cuan lumayan, walaupun cuma berapa tik, tapi kalau nilainya besar ya lumayan. Oke, itu saja dari analisa beberapa berita dari stok Asia. Nah, ini nanti mungkin kita lihat juga dari saham-saham sektor yang lain ya, kayak CPO masih mengalami penurunan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat CPO masih mengalami penurunan yang cukup tinggi, mungkin karena beban pajak ya. Untuk di Indonesia itu beban pajak terlalu tinggi untuk ekspor sehingga harga CPO melambung tinggi tapi sahamnya nggak naik-naik. Akan tapi karena turunnya harga komoditas CPO ini, mungkin ya kalau misalkan dia nggak turun terus, ini mungkin malah bagus untuk kita lakukan cicil beli. Nah, apalagi kalau misalkan ini ya dilihat, ini kan higher low. Nah, ketika low ini adalah kondisi yang bagus untuk kita melakukan akumulasi. Jadi seperti itu. Terus untuk yang saham-saham seperti digital itu masih menjadi concern bagi kita untuk trading, karena di situ frekuensinya cukup besar, volumenya cukup besar, jadi untuk trading itu kita menjadi semakin mudah. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Mungkin teman-teman ada yang menanyakan atau ingin review saham tertentu, bisa komen ataupun bisa bertanya pada grup kita di Telegram @mangunid. Semoga bermanfaat dan semoga cuan selalu.